CCC mengumumkan pelonggaran 4 protokol karantina per 7 November. Mencakup pihak serumah yang memiliki kontak tidak perlu menjalani karantina rumah tak peduli apakah mereka telah menerima vaksinasi dosis ketiga atau belum. Terdiagnosis yang telah menjalani perawatan rumah selama 7 hari tidak perlu lagi menjalani manajemen kesehatan mandiri selama hasil tes rapidnya negatif. Pencabutan kewajiban vaksinasi 3 dosis pada 4 acara arak-arakan ritual, pengukuran suhu tubuh di tempat umum tidak diwajibkan lagi. 医院像这个住宿型长照机构这些都是可以去考量。那还是以这个各场所去做判断。那我们不做强制性的规范。 Kasus pandemi lokal selama 6 hari berturut-turut berada di bawah 40.000 kasus, bertambah 39.148 kasus lokal dan 42 kasus meninggal pada tanggal 25. Selain itu, urutan gen strain virus mutasi Omicron juga telah keluar minggu lalu. 92% adalah varian BA5. Yang patut diperhatikan adalah penambahan 3 kasus baru varian BQ dari Eropa dan Amerika. Uni Eropa telah memperingatkan bahwa varian BQ dikhawatirkan akan menjadi strain virus utama di Eropa pada musim gugur dan dingin ini. Namun kawasan Asia justru perlu mewaspadai varian XBB karena strain virus ini juga telah ditemukan di sebagian besar kasus di Singapura dan Malaysia. Akibat dampak pandemi, kapal pesiar yang semula ditambatkan dan menanti pemulihan pelayaran telah meninggalkan Pelabuhan Keelung pada bulan Maret. MOTC akhirnya mencabut larangan kapal pesiar internasional pada 24 Oktober, memungkinkan operator pelayaran untuk berhenti di Taiwan dan memulai kembali rute lintas negara. Namun pelaku usaha mengakui karena pencabutan larangan di luar negeri lebih cepat, banyak kapal pesiar besar internasional telah beralih ke negara lain. Taiwan baru sekarang mencabut larangan, perusahaan pelayaran besar baru akan kembali 2 tahun kemudian. Seiring dibukanya perbatasan, industri penerbangan juga bersiap siaga. Penerbangan perdana rute baru EVA Air ke Milan pagi tadi telah penuh dan penerbangan ke Munich akan diluncurkan minggu depan. Pelaku usaha bergegas menyusun program pariwisata pasca pandemi. Namun konstruksi Terminal 3 Bandara Taoyuan telah lama tertunda, saat ini diperkirakan baru akan tuntas pada tahun 2026. Selama lebih dari 2 tahun, Bandara Taoyuan telah melakukan renovasi landasan pacu utara dan selatan. Terminal 3 akan dibuka dalam 3 tahap mulai 2024 yang dapat memperluas ruang Terminal 1 dan 2. Penerbangan domestik tahun 2024 juga diharapkan akan kembali ke kondisi sedia kala sebelum pandemi. Hasil otopsi kasus kematian seorang mahasiswi Malaysia pada pertengahan Oktober telah keluar. Dinyatakan tewas karena kehabisan napas. Ayah korban tiba untuk pengurusan jenazah, emosinya tak terbendung. Tersangka pembunuhan bermarga Chen ini membuat pengakuan berulang kali. Awalnya ia berdalih bahwa korban memintanya untuk membantunya bunuh diri. Kemudian ia mengubah pernyataan menjadi masalah perselisihan uang sehingga kalap dan membekap korban dengan bantal hingga tewas. Walau motifnya belum diklarifikasi, tersangka telah diduga melakukan pembunuhan dan telah ditahan oleh pengadilan. Penuntut awalnya menetapkan bahwa korban tewas akibat kehabisan napas, namun tidak ada benda yang ditemukan di dalam hidung dan mulut korban. Sementara reaksi obat terdeteksi dalam tubuh jenazah serta ada retak tulang di bagian leher. Apakah korban tak dapat melawan karena kehilangan kesadaran akibat pengaruh obat atau mati dicekik? Pihak kejaksaan masih memerlukan lebih banyak bukti untuk menguak kasus tersebut. Dampak inflasi dirasakan di seluruh dunia. Sama dengan kondisi PMA dari Mesir yang bekerja di Dubai ini, banyak PMA harus melakukan kerja sambilan baru bisa menghidupi keluarga karena biaya hidup tinggi. فطبعا في الفترة اللي فاتت زاد عدد المصريين جدا اللي هم بيجوا بيدوروا على شغل واللي بيجوا يسألونا على شغل. Perang Rusia-Ukraina telah memengaruhi pasokan biji-bijian di wilayah Laut Hitam. Harga makanan dan energi pun telah meningkat. Sejak Maret tahun ini, 71 juta warga di negara berkembang telah jatuh ke dalam garis kemiskinan. IMF memperkirakan bahwa tingkat inflasi global tahun ini akan mencapai 9,5%, namun akan lebih tinggi di negara berkembang. Di Somalia saja sekitar 1 juta orang terpaksa mengungsi karena kekeringan dan konflik tahun ini, dan ribuan orang meninggal karena bencana kemarau. Menurut PBB, sekitar 500.000 anak beresiko meninggal akibat kekurangan gizi atau kelaparan. Contoh lainnya seperti seorang PMA Filipina di Siprus yang harus mengirim sekitar 200 euro sebulan untuk membiayai 6 kerabatnya yang mengalami pemadaman air dan listrik akibat taifun. Namun ia hanya dapat hidup hemat seiring tekanan inflasi. Saat ini, Filipina adalah negara yang paling rawan pangan di antara negara-negara Asia yang sedang berkembang.